7:28 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua ya dari mata kuliah Estetika Dasar. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Dwi Matra. Tadi kalian juga sudah lihat di covernya apa sih Bu Dwi Matra itu? Makanya nanti saya akan memberikan definisi, kemudian elemen-elemen pada Dwi Matra itu apa saja, dan prinsip-prinsipnya. Pertama-tama saya mulai, kenapa sih kita sebagai arsitek dan kalian sebagai calon arsitek itu perlu belajar tentang estetika, tentang keindahan. Nah, kita merujuk pada Vitruvius yang menyatakan bahwa bangunan itu harus memiliki 3 item. 3 item itu firmitas, kekuatan, kemudian ada fungsi atau utilitas, nah, dan ada keindahan atau venustas. Dari ketiga elemen tadi, maka terciptalah suatu bangunan yang baik, begitu ya, menurut teorinya Vitruvius. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini berada di bagian venustas, makanya kalian perlu belajar sebelum desain apa itu keindahan. Kan kalian nggak langsung tahu bagaimana mendesain suatu desain, suatu bangunan misalnya. Yang indah itu seperti apa caranya, makanya belajar dari dasar. Untuk memahami estetika dan mempelajari estetika, kita mulai dari apa itu basic elemen untuk membentuk suatu estetika atau keindahan. Nah, estetika itu dimulai dari sebuah titik, yang mana titik itu memang merupakan elemen terkecil dalam sebuah desain. Kemudian dari titik ada garis. Nah, pembedanya adalah garis itu sudah memiliki panjang. Garis ya. Saya yakin kalian tahu garis itu seperti apa. Kemudian dari garis membentuk plane. Dari kata planar. Plane itu bukan pesawat. Dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan sebagai bidang. Jadi bidang itu ketika ini sebuah garis bisa menutup. Pertemuan antar garis yang menutup. Jadi tertutup. Jadi coba saya hapus ya yang ini dulu. Saya ingin memberitahukan bahwa bidang itu tidak boleh seperti ini. Nah, nggak nutup ya. Cuman sampai sini dan sini aja. Ini bukan bidang karena masih ada rongga. Jadi bidang itu memang dia tertutup. Seperti itu ya. Sifat-sifatnya, kalau titik itu dia menunjukkan posisi di dalam ruang, dan titik itu sendiri dia memiliki bermacam ukuran. Kalian bisa lihat seperti gambar di sudut kiri bawah, kemudian ada garis. Nah, ini yang saya bilang tadi, sifat dari garis memiliki panjang. Ya kan, dia memiliki ukuran panjang. Kemudian ada orientasi atau arah. Jadi bisa miring, vertikal atau horizontal, seperti itu. Nah, garis itu sendiri, saya hapuskan dulu. Garis itu sendiri, kalian bisa lihat di bagian bawah dapat dilengkungkan, dapat curve ya, dapat melengkung, dapat dibengkokkan, di bend itu dibengkokkan, dapat terhubung ya, terhubung seperti ini, terhubung satu sama lain, itu garis. Nah, berarti ini ada dua garis. Kemudian intersect, saling bersilangan, juga disebut dengan garis. Dan yang terakhir ada namanya bidang.
Nah, bidang ini memiliki panjang dan lebar. Dan dia juga memiliki permukaan. Nah, ada permukaannya. Dia juga memiliki orientasi atau arah dan posisi. Sifat dari bidang itu sendiri, kalian bisa lihat ya, dia tidak harus kaku atau geometris. Nah, ternyata dia bisa oval. Bisa juga orientasinya diubah. Jadi, yang awalnya seperti ini, kemudian orientasinya diubah, misalnya diberi kemiringan sekian derajat. Adapun kalian sudah paham tadi tentang sifat-sifat dari titik, ada garis, ada bidang. Nah, untuk sebelum kita mendesain dan memahami estetika itu sendiri, kalian harus tahu teori ini dulu. Ada focal point atau disebut kontras bahasa Indonesianya. Focal point sendiri tuh kalau kalian baca literatur buku ada bermacam istilah tapi maksudnya sama, makanya saya di bawahnya ini ada yang saya translate bahasa Indonesia atau saya kasih sinonimnya ya. Nanti jangan pula, oh focal point itu beda bu, kontras beda lagi, fokus dan cengkah itu beda lagi. Nah, harap dipahami itu maksudnya sama. Ada direction, ya, repetition, rhythm, balance, keseimbangan, variety, kemudian ada unity. Nah, apa ini Bu? Saya baru pertama kali tahu. Atau ada yang merasa, wah ini saya sudah tahu Bu, nggak apa-apa, berarti merefresh lagi ilmunya ya. Saya akan menjelaskan per masing-masing prinsip tadi. Yang pertama ingat, ada focal point atau tadi yang disebut kontras. Nah, coba lihat gambar yang pertama yang saya lingkari ini. Yang mana disebut focal point. Mungkin ya kalau kita kelas tatap muka itu bisa saling tanya jawab ya. Nah, tapi karena ini saya lewat video, mungkin saya tanya sendiri, jawab sendiri ya. Jadi, yang menjadi kontras yang mana sih? Kalau saya lebih sering menyebut focal point. Focal point yang mana? Coba kita lihat artinya dulu. Jadi focal point itu adalah main center of interest. Jadi kalau kamu lihat yang kamu itu langsung yang menjadi pusat perhatian kamu yang mana sih? Nah, dia bisa jadi ada space, bisa melalui warna, kontras, melalui pola yang berbeda, seperti itu. Balik lagi ke yang saya lingkari tadi. Yang beda, yang langsung menarik perhatian kalian yang mana? Tentu yang warna magenta ini ya, atau pink ke dark pink gitu ya. Nah, langsung ke sini. Nah, ini yang dinamakan kontras atau focal point. Paham ya? Coba deh, saya nggak ulas satu persatu. Kalian nanti bisa lihat contohnya sendiri ya. Tapi satu lagi deh. Misalnya pada yang saya lingkari ini, yang mana focal point-nya? Itu adalah yang segitiga. Jadi di focal point itu di antara di antara hal misalnya ya, bulat, semuanya bulat seperti contoh di atas ya. Ini dia kan sama, di antara yang sama itu ada satu sendiri yang berbeda. Misalnya seperti ini. Nah, semuanya lingkaran, terus ternyata yang panjang ini, persegi panjang, dia adalah focal point-nya. Jadi, saya harap kalian paham, focal point itu tidak harus berupa warna yang berbeda, bisa bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda, orientasi yang berbeda seperti ini. Yang satu dia diberi kemiringan sekian derajat. Kemudian, ini adalah saya taruh foto aplikasi di dunia nyata. Karena tadi kan berdasarkan teori. Harapan saya ketika kalian melihat di dunia nyata, in real, you can understand, oh ini focal point nih yang pernah di mention di kelas.
Coba lihat foto yang pertama, itu focal point-nya yang mana? Karena ya saya tidak di kelas ya, kita tidak tatap muka, jadi saya lagi-lagi saya menjawab sendiri. Focal point-nya adalah yang ini. Kenapa sih yang ini? Seperti yang saya bilang tadi, di antara keberagaman ada satu yang menjadi poin yang menonjol. Jadi kalian lihat ya, yang lain bangunannya tingginya seperti ini, sama mungkin model stylenya sama, tiba-tiba ada satu yang menjulang, yang berbeda, yang sangat modern. Nah, seperti itu. Coba kita lihat yang sebelah kanan, focal point-nya yang mana? Otomatis mata kalian itu tertuju kemana, guys? Nah, mata kalian pasti tertuju yang balkon kuning ini ya. Itu yang dinamakan focal point. Saya yakin di titik ini kalian paham. Tapi PR buat kalian sendiri adalah untuk mengingat. Karena tadi kan prinsipnya ada beberapa. Mengingat focal point apa, yang ini apa gitu ya. Jadi jangan sampai di titik paham aja. Kalian juga seterusnya ketika disebutkan suatu istilah tentang estetika ini langsung tahu, oh yang ini gitu. Yang kedua itu ada direction atau arah. Nah, untuk menciptakan suatu estetika bisa ada prinsip yang kedua, itu namanya arah. Jadi arah itu bisa horizontal atau vertikal, atau juga miring. Coba lihat yang di samping ini. Saya hapus dulu karena saya akan menggambar panah. Nah, semuanya mengarah ke sana. Seperti itu. Next deh. Coba kalian lihat gambar atau foto yang di sebelah kiri. Arahnya kemana? Direction. Ke sana semua ya. Ada garis. Coba saya gambarkan garis maya putus-putus. Nah, ada garis. Jadi arahnya semua ke sana. Kalau yang sebelah kanan gimana? Nah, ini juga ada garis yang arahnya ke sini. Ada garis maya ya. Tidak kelihatan. Nah, jadi ke arah yang sama kalau pada contoh ini. Nah, prinsip selanjutnya itu adalah pengulangan, atau saya lebih sering menyebutnya repetition. Kalian bisa lihat pada gambar pertama, paling atas, nah itu ada bentuk yang pertama, terus di bawahnya yang kedua, yang ketiga, mengalami pengulangan. Ukurannya sama, warnanya sama, pengulangannya ya pada contoh ini, warnanya sama, ukurannya sama, semuanya membentuk suatu komposisi. Coba lihat yang kedua, sama juga ya, mirip yang pertama, yang ini warnanya biru, ukurannya sama, kemudian sudah dibuat yang paling atas ini, kemudian diulang sampai ke bawah. Nah, pengulangan pada aplikasinya kalian bisa lihat pada foto yang pertama. Misalnya kalian dilihat ada orang ya melewati suatu fasad atau tampak dari suatu bangunan. Jadi ada segitiga panjang ini diulang. Jadi diulang lagi, ukurannya sama, tingginya sama. Jadi ada konsistensi. Itu menjadi key poin utama dari pengulangan atau repetisi adalah konsistensinya. Sama dengan kalian lihat koridor ini ya, kalau seperti foto ini kan seakan-akan ukurannya berbeda, tapi kalau kita kita berdiri di sini, itu kita bisa lihat ya tingginya, jarak dari kepala kita ke atas itu sama ya, jadi diulang berkali-kali melengkung seperti ini. Nah, perulangan sendiri tadi kan contoh perulangan yang dia itu seragam. Tapi perulangan itu tidak harus seragam. Kalian bisa lihat pada foto yang pertama, jendelanya bentuknya persegi panjang ya. Tapi
ukurannya kan tidak harus sama. Ada yang sangat kecil seperti ini, sangat jaraknya lebih pendek daripada yang di sebelahnya. Tapi bentukannya sama. Jadi ada yang seperti ini, ada yang lebih pendek ya. Nah, tapi mereka sama, mereka semua persegi panjang. Nah, ini adalah maksudnya perulangan tidak harus seragam. Jadi bentuknya sama, bisa jadi sama, tapi ukurannya berbeda. Kemudian contoh di sebelah kanan, kalian bisa lihat ya, ada yang ini seperti apa saya sebutnya, misalnya mata lah bilangnya. Ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini. Jadi bentuknya sama, tapi orientasi atau arahnya berbeda. Jadi tidak harus seragam. Itu ada rhythm atau ritme. Ritme itu kalian bisa lihat di sini bisa menunjukkan pergerakan atau aksi. Nah, kalian lihat ritme yang dimaksud di sini dengan bentuk dasarnya. Yang pertama, yang ini. Yang pertama kalian bisa lihat ada persegi, kemudian ada segitiga dan lingkaran. Nah, kemudian diulang lagi. Diulang, tapi ada movement, ada pergerakan. Pergerakannya itu seperti ini kan? Nah, ada pergerakan. Ini yang dinamakan dengan rhythm. Coba kita lihat yang kedua. Ini juga ada pergerakan. Jadi, bentuknya sama seperti ini semua prinsipnya. Kemudian, yang dilakukan adalah yang dilihat ritmenya ada pergerakannya. Nah, sama seperti contoh yang terakhir. Kalau pada bangunan ini, The Aqua Tower, kalian bisa lihat pergerakannya ini adalah mencerminkan air ya. Jadi, sama seperti ini setiap garisnya, tapi diciptakan pergerakan. Jadi, seperti ini. Ya kan? Tapi ada pergerakannya. Next yaitu balance atau keseimbangan. Nah, untuk memudahkan kalian memahami, misalnya ada dua benda pada suatu timbangan ya. Saya yakin kalian paham konsep ini. Nah, karena ada gravitasi, agar tidak berat sebelah satunya ke bawah, otomatis berat kiri kanan kan harus sama, harus seimbang. Nah, di dalam desain juga kita mempertimbangkan berat itu. Seolah-olah desain kita ini memiliki gaya gravitasi yang tidak bisa kita lihat. Coba lihat contoh yang pertama. Ini adalah keseimbangan yang simetris, yang ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi sama ya, ukurannya sama, cuman ada pembedanya. Yang satu ini kalian bisa lihat simbol air, yang satu adalah seperti bukit gitu ya. Tapi bentuk utamanya sama lingkaran, yang satu lagi setengah lingkaran. Ini adalah balance atau keseimbangan yang simetris. Keseimbangan pun, kalau tadi ada yang simetris, ada juga yang asimetris, yaitu ukuran dari sisi kanan atau sisi kiri. Saya contohkan ya, kanan kiri itu tidak sama. Tapi kalian bisa lihat pada contoh yang kedua ini ya, sisi kiri, sisi kanan kan nggak sama. Yang kiri satu tinggi ke atas, sisi kanan pendek-pendek. Ada 4. Nah, cara menyeimbangkannya adalah dengan memperbanyak yang pendek-pendek kecil ini, diperbanyak supaya seimbang dengan yang kiri. Gimana Bu? Kok bisa 4? Jadi misalnya kalian bayangkan bagaimana kiri dan kanan itu diseimbangkan dengan membayangkan ini adalah timbangan, supaya karena kiri ini satu tinggi besar gitu ya, supaya tidak jatuh ke bawah,
Makanya perlu yang mungkin tadi di sini pionnya cuma 1 diperbanyak jadi 4 supaya tidak jatuh ke arah gravitasi, jadi seimbang. Cara membayangkannya seperti itu. Nah, kalian lihat pada gambar yang kiri ya, jadi ini ada satu yang ke atas. Nah, kemudian diseimbangkan dengan yang lebih pendek tapi memanjang ke kanan. Seperti itu. Yang ini adalah yang asimetris. Kalau simetrisnya saya rasa lebih mudah langsung ditangkap oleh mata ya. Seperti gambar yang kanan ini kan pura-puranya ada garis maya, garis di tengah. Sorry ya coretan saya ini kurang rapi ya. Tapi paham ya. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan seimbang, mirip ya. Pas di tengah ada sumbu dari airnya itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya, variety atau variasi. Variasi ini udah tahu ya, variasi atau namanya keberagaman, atau mungkin istilah awamnya macam-macam gitu, ada macam-macam. Nah, si macam-macam ini bisa ditampilkan dengan variasi warna. Contoh yang pertama ini ya, variasi warna. Kemudian variasi itu bisa variasi bentuk atau variasi garis. Kalian lihat garisnya nih, yang ketiga ada tebal, tipis, ada yang mungkin putus-putus, ada yang tegas, ada yang tidak tegas, seperti itu. Variasi ukuran, ada yang kecil, ada yang besar ya. Kemudian variasi perspektif, itu ya, sudut mata kita memandang. Kemudian variasi dari tekstur, seperti itu. Coba ya kalian lihat di sini. Pada gambar yang pertama, variasinya di mana? Variasi di ukuran. Kalian lihat jendelanya ada ukuran seperti ini, ada yang dia digabung jadi memanjang gitu ya, ada yang kecil-kecil satu-satu. Kemudian variasinya apa lagi? Warna. Paling bawah ada warna biru. Di tengah-tengah ini ada yang kuning, yang atas merah. Nah, seperti balkon ini ya. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kanan, kita beralih ke sebelah kanan, variasinya ada yang balkonnya hijau, di sini hijau, ada yang orange ya. Jadi ada variasi dari warna. Jadi variasi itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara tadi. Kita next ya. Yaitu adalah unity atau kesatuan. Jadi definisi apa sih Bu? Kesatuan apa ini? Kalian bisa lihat bagaimana suatu desain itu dapat terlihat dia go together, menyatu. Jadi mereka itu bisa mirip menjadi satu kesatuan. Jadi poin kedua kalian lihat creating connection, kita membuat suatu koneksi di antara tiap-tiap elemen. Nah, ini saya contohkan, ini apa, mirror ya, kaca warna-warni. Coba lihat, jadi kacanya ada yang hijau, ada yang ungu, ada kuning, ada merah, biru. Nah, itu kan mereka berbagai macam warna, beda. Tapi kok bisa sih kelihatannya mereka ini semuanya merupakan satu kesatuan. Nah, penataan dari masing-masing kaca ini untuk ditata menjadi satu kesatuan, dan sehingga mereka semua ini terlihat menyatu dalam suatu karya, ketika digabung itu namanya unity, kesatuan gitu ya. Jadi walaupun mereka berbeda-beda, mereka seragam, mereka dari material yang sama yaitu kaca. Tapi warnanya beda, ukurannya beda gitu. Nah, coba lihat yang sebelah kiri dulu. Ada interior kamar nih. Kalian bisa lihat di sini, ukuran bentuk beda-beda ya. Ini bantalnya persegi, lampunya bentuknya kelinci, tempat tidurnya persegi panjang,
kemudian dengan berbagai macam ornamen di dalamnya beda-beda. Tapi kok kelihatan menyatu? Apa yang bikin mereka menyatu dari berbagai keragaman tadi? Yaitu kalian bisa lihat warna. Apa sih warnanya yang bikin nyatu? Warna abu-abunya gitu. Jadi disitulah bagaimana desain dengan berbagai macam keragaman itu kita bisa menyatukannya. Ada kuncinya. Kemudian yang sebelah kanan, coba lihat jendela. Satu ukurannya, ini yang saya coret, ini persegi. Sorry ya, nggak rapi ininya di pen tab saya. Ini persegi panjang. Jendelanya 1 daun jendela ya. Kemudian ada yang jendelanya 2 daun jendela. Ini jendelanya kebuka, ada yang ketutup. Gitu, macam-macam. Ada yang kebukanya dikit, tapi kok kelihatannya menyatu ya? Apa yang menyatukan? Dari warna, ya, bisa jadi dari warna, dari bentuknya geometri, kan nggak ada bentuknya tiba-tiba gelombang. Jadi walaupun mereka ukurannya berbeda, tapi bentukannya sama. Kemudian coba kalian lihat gordennya sama, biru tua. Kemudian pemilihan warnanya ya di sini di luarnya dicat, di sini putih, di sini juga putih. Jadi ada yang menyatukan dari perbedaan tadi. Nah, kemampuan kita untuk bisa menata ini dengan baik. Nah, kuncinya tadi itu maka ketika dia berhasil disatukan itu menjadi suatu unity atau kesatuan. Oke, itu tadi ya prinsip-prinsip yang harus kalian tanpa lihat catatan itu tuh harus ada di kepala, gitu ya, harus paham karena itu sampai kapanpun kalian apa ya bermanfaat dan kalian pakai, gitu. Kemudian mungkin nggak sibuk ya, pura-puranya kalian nanya, mungkin nggak sibuk dalam suatu desain ada lebih dari suatu prinsipal. Prinsipal tadi ya, kan tadi ada misalnya pengulangan, diulang berkali-kali. Ada, bisa nggak sibuk dalam suatu desain tuh ada 2. Nah, kalau ini yang saya gambar pengulangan ya, garisnya diulang. Bisa jadi saya tiba-tiba di sini gambar ini. Lingkaran merah banget. Ingat nggak yang langsung menarik perhatian mata apa namanya? Focal point. Jadi di satu karya saya di bawah ini ada namanya repetisi atau pengulangan dan focal point. Jadi ada 2 ya, gitu. Jadi sangat bisa jadi. Nah, kalau dilihat dari contoh nih juga ada. Jadi di sini yang sebelah kiri kalian lihat yang kuning-kuning. Di situ ada poin unity-nya yaitu kesatuan ya. Mereka sama-sama warna kuning. Tapi di situ ada variasi. Di situ ukurannya berbeda. Jadi ini mirip dengan contoh yang saya berikan sebelumnya, di mana di segala macam perbedaan itu juga bisa disatukan membentuk suatu kesatuan. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan, nah yang bikin kesatuan nyatunya apa? Yaitu ukurannya sama walaupun warnanya berbeda-beda. Kita next. Nah, ada istilah namanya komposisi. Jadi kalian tadi sudah tahu ya elemennya apa saja dalam estetika. Kita mulai dari titik, garis, bidang atau plane. Nah, kemudian tadi kalian belajar prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya dari focal point, pokoknya banyak ya. Focal point itu yang insya Allah setelah materi ini kalian udah hafal banget lah. Repetisi, variasi, balance, banyak sekali ya. Ada 7 kalau nggak salah yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini tahap 1 tadi kalian sudah tahu elemen apa, tahap 2 kalian tahu
prinsip-prinsip estetika apa? Tahap 3. Kalian tahu yang namanya komposisi. Komposisi itu adalah tatanan atau pengaturan elemen bentuk. Jadi, si titik. Jadi, elemen bentuk apa tadi? Coba lihat nomor 1. Titik garis bidang. Kemudian ditata. Cara natanya gimana, Bu? Pakai nomor 2. Jadi, nomor 1 ditata menggunakan nomor 2 menghasilkan nomor 3. Jadi, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, gitu. Jadi, contoh sederhana ini saya harap bisa membuat kalian paham ya. Jadi, kita sudah ada di titik ini karena kalian sudah lebih nambah nih ilmunya, sudah tahu poin 1 elemen apa, prinsip-prinsip apa. Nah, disinilah kita mulai mendesain, mulai menata, mulai mengatur. Poin 1 elemen-elemen memakai prinsip-prinsip yang ada di poin kedua. Seperti itu. Nah, hasilnya bisa kalian lihat contoh, ini contoh saja di sebelah kanan. Ada apa saja? Ada titik. Nah, ada titik. Di situ juga ada garis. Ya kan? Coba saya pilih warna pulpen yang tepat ya. Nah, yang hijau ini ada garis di sini. Ada bidang. Jadi, elemen-elemen ini, bidang dan garis mau disatukan. Jadi, kalian bayangkan di sini ada garis nih. Garis. Kemudian, ada bidang. Terus kalian disuruh tata deh. Gimana, Bu, cara natanya? Makanya pakai prinsip. Pakai nomor 2 yang diajarkan tadi. Ada pengulangan, ada focal point, ada variasi. Itu ya, banyak ya yang nanti menjadi suatu karya yang indah, yang estetis, yang misalnya itu ada di ada di sisi kanan, seperti itu. Menghasilkan nomor 3 yaitu komposisi. Harap diingat, ini ya sebelum saya menutup materinya, komposisi itu bukan pola. Ya, komposisi apa tadi? Menata, ada penataan, bukan pola. Jadi kalau kalian pernah lihat pola baju seperti ini, itu bukan komposisi, ya. Baiklah, saya harap materi tadi dapat dipahami. Bahasanya saya sudah memilih bahasa yang bahasa yang awam untuk dimengerti, tapi tidak menutup kemungkinan tentu saja ada yang tidak kalian pahami. Silakan ditanyakan ya, ditanyakan ke kelas. Kemudian nanti akan dosen-dosen tim akan berusaha menjawab yang tidak kalian pahami. Di sini coba kita lihat, saya memberikan suatu quote dari arsitek Louis Kahn, yaitu architecture is the thoughtful making of space. Jadi arsitektur itu adalah kita membuat ruang yang penuh dengan pemikiran. Jadi kita mendesain itu bukan nanti langsung jadi bangunan pokoknya pakai feeling aja bangunannya jadi bentuknya seperti ini, pokoknya udah indah aja. Tidak, arsitek itu ada teorinya untuk yang kita pelajari bagaimana mendesain yang baik. Makanya salah satunya di mata kuliah ini harapannya kalian paham keindahan itu juga perlu kalian pelajari gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.